Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah bisa jumpa lagi di IG live-nya Bu Isa. Insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam semuanya. Ini yang menyapa. Assalamualaikum, alhamdulillah. Baik, hari ini kita tetap bercerita atau kita akan ngobrol-ngobrol tentang watak tabiat, ya, dimana yang pekan ini giliran dari jenis yang koleris melankolis atau melankolis koleris, kolemo atau meloko. Istilahnya kayak gitu ya ceritanya ya. Baik, maka kita bicara lagi tentang watak kali ini dengan jenis koleris melankolis koleris. Buat yang baru bergabung dan tidak ikut kelas personality group sharing, jadi ada jenis watak juga yang kalau kita tahu watak itu kan terbagi 4 besar jenisnya, yang dikenal kalau kita menggunakan pakai istilahnya Hippocrates itu adalah koleris, sanguinis, melankolis dan phlegmatis, ya. Phlegmatis hasrat yang damai, melankolis hasrat yang sempurna, koleris hasrat yang mengatur, dan sanguinis hasrat gembira. Dan kali ini yang dibahas adalah kombinasi yang koleris melankolis atau melankolis koleris yang kita kenal dengan istilah ambivert, separuh ekstrovert separuh introvert. Artinya labil gitu Mbak Wanda ya. Iya. Mut-mutan. Baik. Ya, Sabtu pekan lalu kita sudah bahas di dalam kelas bahwa koleris ini hasrat yang kuat bergabung dengan melankolis hasrat yang sempurna. Dua-dua watak ini yang paling ciri khasnya kental terasa adalah dia berorientasi. Wah, susah banget sih. Orientasi tugas atau task oriented. Nah, jadi orang-orang yang koleris melankolis atau melankolis koleris itu seneng banget orientasinya selesaikan tugas, bikin tugas. Gitu ya, Mbak ya? Banget. Iya, ya? betul banget bisa. Dan senang juga memberi tugas pada sekelilingnya ya. Ah ya, apalagi koleris ya, kan sukanya dia merintah-merintah gitu ya, Bu. Sudah mengatur karena ada melankolisnya, jadi ingin juga sempurna yang diatur itu. Ya? Ini watak yang menurut Bu Isa nih watak ini banget nih. Watak yang pencapaian terhadap tujuan dan pencapaian terhadap goal-goal kehidupannya, ini watak ini ya Mbak Warda ya. Watak yang tapi ada yang nanya nih Bu Isa, kolemo apa? Kolemo? Ada yang nanya kolemo apa? Nah, ini istilah kita doang nih soalnya ya. Adanya di sini nih tempatnya Bu Isa. Tadi Bu Isa sempat ceritakan di awal, tapi mungkin tadi sahabat Villa yang bertanya kolemo nggak belum masuk. Jadi Bu Isa ulang lagi ya. Kolemo itu singkatan koleris melankolis. Kalau dulu sering kita istilahkan kolemelo ya istilahnya ya, cuman sebenarnya agak ada variasi ciri khas kelas PGS, maka kolemo gitu ya, koleris melankolis. Jadi ada orang yang memang di otaknya bagian paritalis ini itu perpaduan antara watak yang kita sebut koleris dan melankolis. Jadi orang yang hasratnya mau mengatur, yang cepat dan sempurna. Wah. Dan ada juga yang kebalikannya melankolis koleris, jadi hasrat mau sempurna dan ngatur. Kelihatannya sama, tapi ada sedikit perbedaan itu. Kalau koleris melankolis kan lebih ciri khasnya masih suka maju ya Mbak Warda ya, masih suka maju ke depan, artinya ketemu orang masih berani ya. Kalau koleris malah berani banget ya koleris melankolis ya. Banget. Kalau dibalik melankolis koleris itu ciri khasnya lebih di belakang layar ya. Lebih senang aku di belakang layar aja deh, walaupun dia pokoknya aku kerja di belakang layar, nah gitu. Kalau yang melankolisnya duluan atau melonya duluan, ya. Kalau koleris melankolis itu juga lebih terburu-buru, gitu ya, lebih terburu-buru. Jadi ada hasrat lastnya itu ya, buru-burunya ada. Kalau melankolis koleris lebih tenang sedikit kan gitu ya, lebih tenang ya ciri khasnya ya. Nah, ini yang nanti membedakan itu antara yang koleris melankolis atau disingkat kolemo dengan melankolis koleris yang disebut meloko. Melokole kalau istilah dulu melokole. Melokole ya. Benar ya.
Sampai lupa istilah lama loh Bu Isa. Saking ada istilah baru 1 bulan ini disosialisasikan. Lebih asik ya meloko, kalau emo tuh lebih asik ya nyingkatnya bisa. Iya, ini juga. Baik, Mbak Wada ini mulai ada yang bertanya-tanya ini ya, Bisa. banyak banget. Rupanya sebelum kita mulai acara udah banyak yang nanya Mbak Wada. Ya Allah. Betul, bisa. Banyak banget yang nanya, Ibu Isa baru tahu nih. Dan itu masuk terus katanya masih. Nah gitu ya. Kita baca 3-3 juga nggak apa-apa kali ya Mbak Wada ya? Kita bacain Ya, 3-3. boleh. Nah, karena kan pasti ada kaitannya Mbak Wada ya. Baik, nah ini langsung nih 3 ya. Dari Mbak Felicia Irliani, Bu Aisyah Dahlan, apakah watak koleris melankolis menjadikan orang tersebut sangat angkuh dan egois? Terus ada lagi yang bertanya, apakah orang koleris melankolis itu dasarnya sarkastis kalau bercanda? Ya, nah, suka apa yang sarkas itu sebetulnya apa sih bahasa Indonesianya tuh? Ini ya, kayak sadis, kayak galak gitu ya, bisa. Ya, apa nyinggung-nyinggung yang kirepet-repet tapi yang bikin langsung menohok. Dan kalau kolemo topeng sanguin itu bagaimana Bu Dokter? Kemudian itu dari Rizkia Nuna ya. Kemudian via _silalahi, bagaimana menyikapi anak koleris melankolis yang suka dijudge pemarah tapi sensitif? Nah, iya. Itu tiga ya. Ya, pemarah tapi sensitif. Pemarahnya itu karena dari kolerisnya, karena hasrat mengatur tadi dan mau cepat. Melankolisnya yang bikin sensitif. Melankolisnya yang bikin perasanya itu dominannya. Jadi memang koleris melankolis itu unik. Dia pemarah juga tapi bisa nangis juga, bisa sensitif juga. Ya, itu kalau kita menyikapinya ya memang koleris melankolis itu pokoknya kita tahu lah ya, mereka senantiasa kalau berdialog atau ngobrol kan selalu bertanya dengan pola apa dan kenapa, gitu ya Mbak ya. Apa tujuannya? Kenapa? Bolak-balik tuh. Apa maksudnya? Apa targetnya? Kenapa? Udah kenapa? Jadi buat orang tua yang anaknya koleris melankolis ya jawab aja, siap-siap pertanyaannya apa dan kenapa itu. Ya, apa tujuannya? Ya, kenapa? Ya jawab tujuannya. Kalau tujuan kan pasti to the point ya. Tujuannya 1, 2, 3. Kalau kenapa ya karena kan gitu ya. Titik gitu. Karena gini Mbak Warda, anak kolemo itu nggak suka kalau waktu dia tanya apa dijawabnya oleh orang tuanya bagaimana caranya. Nah, nggak nyambung nanti bisa. Nggak nyambung ya. Dan buat orang kolemo itu bagaimana caranya dia udah tahu. Iya nggak sih? Iya. Dan mereka kadang-kadang kan cuman ini ya Bu Isa ya, cuman kayak semacam penegasan ya. Mereka tuh pengen taunya lebih kritis dan dalam, tapi kayak mereka tuh kayak nguji kita gitu loh Bu Isa. Kayak nguji kita. Yang gayanya tadi tuh gaya kayak angkuh gitu kan? Ya, gayanya angkuh dan egois tadi gitu kan? Ya, jadi sarkas juga. Itulah tadi ya. Jadi kalau ditanya ya memang itu. Nah, namun itu sebetulnya fitur kelemahan sebetulnya. Kalau apa yang tadi disampaikan bahwa sangat angkuh, egois, sarkas, kemudian pemarah, sensitif, itu fitur watak yang kombinasi koleris melankolis atau melankolis koleris yang kelemahannya yang muncul itu. Ya, kelemahan kan fitur kekuatan dan kelemahan watak kita memang sudah ada di otak dalam bentuk program ya, di dalam neuron sudah ada. Nah, dia sedang keluar tuh. Tapi kalau ada orang koleris melankolis atau melankolis koleris dengan fitur kelemahan seperti itu, dia bisa kendalikan. Wow, TOPBGT. Top banget. Ya. Apa kita istilahkan kemarin? Kolemo tawadu. Kolemo bertakwa ya. Jadi kurang lebih kayak gitu tuh jawabannya nih. Tinggal nanti kalau bagaimana menyikapinya itu tadi. Pokoknya mau anak kek, mau temen kek, mau suami kek yang kolemo atau meloko, pokoknya siap-siap dia bertanyanya selalu apa dan kenapa atau kenapa dan apa. Ya, nah itu jawabannya. Ada lagi nih Mbak Warda nih, bentar ya. Oke. Ini ada dari Dream_Plan17. Gimana mensiasati pasangan yang sudah terintimidasi dengan detail dan perfect kolemo? Berikutnya kita
Oh iya, Bu Isa, saya kolemo, tapi koleris garis keras. Bagaimana cara ingat kodrat? Lucu nih, koleris Mbak Nina Mahdiar. Ya, saya kolemo, tapi kole garis keras. Bagaimana caranya ingat kodrat? Jangan banyak ngatur, cukup suami aja yang ngatur. Oh, Memang iya. koleris melankolis itu kekuatannya pekerja yang hebat. Waktu hari Sabtu kita sudah bahas, ya. Gimana nggak hebat? Dua-duanya orientasi tugas. Memang dua-duanya senang ngatur dan perfect, gimana nggak hebat? Makanya orang koleris melankolis ini bisa punya perusahaan, punya bisnis. Betul. Ya, barangkali ada yang mau tanya soal bisnis, bisa banget. Bisa banget. Nah, namun ada kelemahannya orang koleris melankolis atau melankolis koleris. Ada kelemahannya apa? Orang sekelilingnya kewalahan. Dan kadang jadi kayak orang yang nyebelin ya Bu saya. Padahal kan kalau kita orang Makassar bilang, ih, padahal kesian kan gitu ya. Padahal kodok dia ingin tugas, mengatur tugas gitu. Tapi itu tadi kalau terlalu ekstrim, orang sekelilingnya kewalahan. Ya suami kewalahan, anak kewalahan, mbak di rumah kewalahan. Ya kan? Bisa jadi bolak-balik ganti mbak ya Bu. Yes, betul. Beberapa konseling rumah tangga yang ada kaitannya dengan khadimat, kalau ibu rumah tangganya kolemo atau koleris melankolis, Bu Isa langsung bilang bahwa kamu pasti sering ganti-ganti mbak ya. Iya Bu Isa, abis nggak pernah benar kerjanya, nggak cocok. Waduh, karena siapa yang rasanya tuh nggak nyaman juga. Misalnya anak-anak juga ya, udah bantuin ibunya kolemo, rapiin selimut, nanti dibongkar lagi sama ibunya loh. Karena nggak persisi. Bantuin cuci piring, ya, karena masih ada apa tuh sabun-sabunnya dikit ya, masih bau amis, kerak-keraknya lah ya. Cuci ulang. Belum dari dicuci diceramahin lagi Bu Isa. Iya, itu yang terjadi. Itulah sekelilingnya kolemo, anak-anak kolemo kadang-kadang kecewa terhadap hasil kerjanya yang rekonstruksi ulang, restrukturisasi. Ini yang harus kita sadari buat sahabat-sahabat kita yang kolemo, koleris melankolis atau melankolis koleris. Kenapa? Karena memang itu di otak sih yang selalu bilang kayak gitu. Ini benar juga nih Mbak Nina Mahdiar, gimana caranya ingat kodrat? Nah itu aja langsung ingat, ya Allah, saya kan koleris ya. Ya Allah, nah istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena sesungguhnya fitur kelemahan itu adalah dampak dari kekuatan yang berlebihan atau kekuatan yang ekstrim. Ya, jadi kalau koleris seneng ngatur tapi ekstrim, ya itu tadi, jadinya bosi. Ya, melankolis sempurna, ya seneng detil tapi ekstrim, itu tadi jadinya perfeksionis kan gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kan banyak juga Bu Isa ya yang konselor juga bilang, kenapa ya suami saya itu kan karena suaminya plegi ya, karena mereka pasangan soulmate-nya ya Bu Isa ya, plegi gitu kan. Nah itu mereka nggak mau ngomong ya, nggak mau cerita. Ya gimana mau cerita, orang kolemelo itu kan biasanya nyecer Bu Isa. Gitu kan. Iya, gitu ya. Iya, makanya itu tadi jadinya kewalahan suaminya, kewalahannya. Tapi kerennya mereka, ya ini tadi ada yang nanya juga nih. Sebentar, tadi sekilas bisa tanya jenis bisnis yang cocok, yang cocok, pekerjaan dan bisnis yang cocok katanya bisa. Yang cocok buat kolemo. Ada juga di sini Mbak Ismi_JK, jenis bisnis yang cocok untuk melankolis, ya. Kalau untuk melankolisnya apa dulu? Kalau melankolis koleris, beda tuh sama melankolis flegmatis. Kalau melankolis flegmatis atau flegmatis melankolis, karena dua-duanya kombinasi analisa atau analytical, maka cocok pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan analisa, ya gitu ya Mbak ya? Tentang planning, kemudian konseptor, kemudian pokoknya banyak di belakang layar, penulis, kemudian finance, ya. Pokoknya yang hal-hal yang tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang banyak atau orang baru. Ya kan? Nah, tapi kalau ada nuansa kolerisnya, koleris melankolis atau melankolis koleris, watak kolerisnya inilah yang meminta individu itu untuk mengatur. Nah, biasanya di dalam hierarki perbisnisan yang mengatur itu kan pasti pimpinan ya. Iya. Nah, jadi
Nah, sahabat-sahabat Villa yang ada kolerisnya, koleris melankolis atau melankolis koleris atau bahkan juga koleris sanguinis. Kalau koleris sanguinis pasti harus jadi jubilan itu, ya. Tapi kalau melo dia bisa pemimpin, bisa juga analytical, ya kan? Nah, Ahli strategi lah mereka bisa. ya. Ahli strategi kan kalau Lemo itu. Oh iya, ahli strategi. strategi. Ya, tapi itu tadi hati-hati karena ahli strategi ada fitur kelemahan dari Kolemo Meloko ini manipulatif. Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya harus diisi otaknya dengan kolbunya itu ajaran-ajaran ya agamanya gitu. Kalau itu untuk nanti membalansi, menuntun pikiran koleris melankolis, kolbunya koleris melankolis untuk senantiasa yang di jalan on the track yang benar gitu. Karena jago banget itu strateginya itu. Jago banget siasat jago banget. Jadi pasukan perang keren tuh bisa. Ya, dia udah ngatur, terus dia maju juga kan gitu ya. Kalau Kolesa kan pasti maju. Kalau Kolesa pasti maju. Kolesa ini nggak ada takutnya kalau Kolesa. Nggak ada takutnya tuh. Ya, dia tanya sama yang ahli strategi. Misalnya ditanya sama yang di belakang layar. Saya harus ngapain? Begini, maju dia. Gitu. Tapi kalau Memo dia bisa atur sendiri strateginya, bisa juga ngatur sendiri pengaturannya atau kepemimpinannya kan gitu. Terus kalau misalnya di dalam struktur institusi ya pasti palingnya harus jadi ketua, jadi kepala ya mungkin apa sih sekarang kalau di struktur institusi kepala divisi, manajerial, top manajerial Ibu Isa. Ya pasti harus jadi itu. Dia nggak bakal tahan menjadi staff. Anak buah nggak bakal tahan. Ya, nggak bakal tahan. Nah itu, jadi sahabat-sahabatku yang Kolemo Meloko, kalau di institusi pasti Anda akan sampai di level kepemimpinan itu. Iya, ya. Nah, kalau misalnya di dalam kantor atau institusi sulit banget untuk mencapai top karena tentu ada hal-hal yang perlu di SOP-nya dilewati, maka ya entrepreneurship ini paling cocok. Betul banget bisa. Paling cocok ya. Iya, bisnis sendiri aja. Apalagi kalau ibu-ibu, apalagi sekarang. Ya, kita bisa pakai digital kan? Ya, apa istilahnya startup yang menggunakan teknologi digital, jadi kerja dari rumah, ya kita pakai gawai, bisa ngatur sendiri. Bahkan Kolemo selain dia bisa ngatur, dia bisa juga bikin produknya, ya kan? Kan ada melonya kan, dia bisa bikin produknya. Ya. Hanya mungkin di marketingnya yang harus dibantu orang sanguinis. Lagi sanguin Bu Isa. Ya, karena Plegi itu kan pandai merayu. Iya, orang Plegi, orang sanguinis itu harus dibantu marketingnya. Karena kalau dia masuk di PR-nya ya, kalau misalnya masuk ke promo dan segalanya itu terlalu kaku. Ya, kalau nggak bisa ngerayu, bisa ngerayu. Makanya istilahnya nggak ada basa-basi. Masya Allah. Ini dari Mbak Lisa _Azam, nggak mau nanya pun, cuma mau ngedoain Bunda agar sehat selalu. Ya Allah, amin. Amin. Mbak Lisa _Azam. Senangnya aku sama Mbak Wanda didoakan ya Allah agar dimudahkan dakwahnya. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini dimulai namanya Mbak Lisa ini dari kasih hadiah karena didoakan. Ya Allah. Baik. Nah ini lagi Mbak Naya Faida Azmi. Dok, watak saya melankolis, tapi lebih ke negatif. Bagaimana ya dok caranya supaya nyaman? Nah, melankolis ini bisa nih kalau belajar watak ya suka terkagum-kagum ya. Kagumnya gini, ya Allah bikin sesuatu di otak manusia yang bisa mirip sama orang-orang yang sama jenis wataknya kan. Mirip ya. Ya, untuk itulah ada sebuah riset yang mengatakan bahwa memang orang melankolis fitur kelemahannya adalah mengingat yang negatif lebih sering. Gimana Mbak Wanda? Overthinking bisa ya? Overthinking ya bisa ya? Iya, karena sekarang nih Mbak Wanda yang harus cerita nih. Karena Mbak Wanda ada melankolisnya. Ayo Mbak Wanda cerita Mbak Wanda. Kalau
Kalau melankolis itu kan memang modelnya dia kepikiran terus overthinking gitu kan. Kayaknya nggak ada hal yang nggak dipikirin Bu Isa, semua pengennya dipikirin gitu kan. Mungkin Gitu ya. sampai tidur pun kita pikirin gitu ya. Karena memang Capek nggak sih? tipikal Capek dan nggak mereka sih kan orang melankolis gitu? pemikir. Gimana Bu Isa? Capek nggak? Kalau awal-awalnya ya capek juga lah gitu kan, karena semuanya Kalau belum belajar dipikirin ya, kan. kalau belum belajar ya. Ya, kalau belum belajar capek. Dan itu hari ini Bu Isa, saya ketemu banyak banget orang-orang yang nanya konsul saya tuh mengenai melankolis gitu kan. Dan mereka tuh baru sadar kalau mereka itu iya ya, saya ini kenapa saya suka baperan, kenapa saya suka terlalu ini karena overthinkingnya saya ya gitu kan. Nah, ini kan yang menjadi problemnya melankolis tuh sebenarnya problem utamanya adalah overthinking karena semuanya pengen dipikirin Bu Isa. Betul. Karena dasarnya dari pemikir. Ya kan? Kan dia ciri khasnya pemikir. Karena ekstrim Karena jadi overthinking gitu. Ya, Dia kan the thinker ya. The thinker. ya, pintar. Karena ekstrim jadi overthinker. Gitu. Nah, Dan dia tanya nih, hasratnya sempurna ya bisa. Hasratnya kan sempurna. Jadi karena udah pemikir sempurna juga, jadinya terlalu ya apa ya? Jadi itulah yang menyebabkan overthinking karena pengen sempurna dan pemikir gitu ya. jadi kelemahannya malah takut salah Mbak Wardah. Takut salah, khawatir salah, selalu mau hati-hati kan gitu ya. Ya. Takut salah, tambah salah jadinya. Mbak Wardah, tadi tambahannya supaya nyaman gimana tuh katanya yang the overthinker. Supaya nyaman, pasti kita harus terima dulu watak kita begini gitu loh bisa ya. Terima dulu wataknya seperti ini, pelajari dulu mengenai wataknya. Karena apanya akhirnya nanti kita jadi bertabrakan terus sama orang gitu kan, karena kita ini mungkin orang nggak berpikir seperti itu sama kita karena kita terlalu berlebihan mikirnya kejauhan gitu ya. Jadi kejauhan jadinya ya akhirnya ini ya Bu Isa, akhirnya jadinya bermasalah sama orang lain gitu kan. Masalahnya karena kita terlalu banyak mikirnya gitu ya. Itu orang melankolis Mbak Wardah, itu bisa mikir sampai berapa tahun ke depan sih? Wah panjang Bu Isa. Mereka tuh kayaknya kalau modelnya melankolis itu gitu ya, mereka itu apalagi kalau melankolis koleris ya, mereka itu kan SOP banget ya. Jadi mikirnya itu kayak bikin orde baru tuh bisa ada jangka panjang, ada jangka pendeknya gitu kan. Jadi kayaknya sesuatu hal itu harus dipikirin. Oh kalau misalnya seperti ini, kedepannya gimana? Harus seperti apa? Nanti ke ininya harus apa? Wujudnya seperti apa? Nah itu kan memang semuanya harus dipikirin dengan matang gitu loh Bu Isa. Pemikirannya harus matang dan mendalam gitu ya. Sebenarnya itu bisa menjadi kelebihan kalau kita terima ya Bu Isa. Karena kan ya kan jadinya dia bisa itu kan kelebihannya, dan sehingga mereka bisa jadi analis yang baik. Mungkin bisa jadi penulis yang baik ataupun peneliti nantinya kan, karena memang kalau dia bisa terima memang ijab kabul watak dulu lah Bu Isa, itu harus kabul watak dulu. Kita punya sahabat-sahabat, kita punya program namanya ijab kabul watak. Jadi abis sholat bilang ya Allah, saya terima watakku, sebut jenisnya tuh. Dengan segala kekuatan dan kelemahan yang Engkau berikan ya. Nah itu nanti otomatis kekuatannya malah terakses ya. Kelemahannya bisa kita atasi, kelemahannya bisa kita kita rem untuk dia tidak terlalu sering keluar ya, walaupun nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Ya. Baik, nah sekarang bagaimana bisa tadi tambahin satu lagi Bu Isa, dan yang pasti banyakin husnuzon, banyakin berprasangka baik. Nah itu ya, karena prasangka pada melankolis itu memang komposisinya yang negatifnya lebih sering banyak ya komposisinya ya, karena itu tadi ya, karena jeli sebetulnya, karena jeli melihat yang mendalam, bukan karena dia jelek, bukan, tapi karena jeli melihat yang makin dalam, makin detail, maka itu dia selalu melihatnya ke situ gitu. Bisa aja sering itu kalau misalnya ada kerja ya, zaman dulu nih waktu sama teman-teman OSIS baru tahu kalau itu artinya melankolis dia. Misalnya kalau dikatakan sama guru, kelas siapkan meja VIP untuk tamu-tamu di depan, biasanya kalau kita ada pentas seni di sekolah ya, siapin itu. Ya, kita harus siapin. Menurut kita nih yang nggak ada melankolisnya, menganggap ya udah selesai. Terus yang melankolis bilang apa? Nggak bagus, nggak ada taplaknya. Nggak ada taplaknya. Oke, terus kita yang nggak ada melankolisnya bilang, oke, carikan taplak. Ya, karena tengah malam dan dadakan besok acara dan taplak. Kata orang melankolis, nggak bagus karena yang sama. Kalau cari taplak nih, nggak sama.
Nah, loh, tengah malam dan tangannya sama. Gimana kalau mejanya 6? Karena mereka kan memang sempurna ya Bu Isa ya. Jadi kayaknya hal itu detail banget dia pikirin sampai sebegitunya gitu, sampai sebegitunya. Itulah. Sampai matching nggak persisi aja gitu. Ya. Nah, akhirnya Bu Isa ngerti itu bahwa teman-teman harus juga memberitahu bahwa sayang, ya misalnya waktu itu teman-teman bukannya nggak mau nyari yang sama, ini waktunya tinggal 2 jam lagi nih, kita belum tidur nih. Oke, terima aja. Yang penting ada taplaknya. Yang sama taruh di tengah, yang nggak sama taruh ujung-ujung. Oke? Nah, ya itu lama-lama dia bisa menerima juga. Oke, aku yang terlalu detail. Nah, baru pas Bu Isa belajar tentang watak ini, oh itu namanya melankolis. Itu Bu Isa kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Iya betul. Kita nih udah pakai taplak, kita pikirkan udah beres. Nggak sama. Nanti pun kalau udah sama itu ya miring sebelah. Dan itu kadang jadi OCD ya Bu Isa, jadi OCD banget. Ya, Karena saya punya teman begitu, mau pulang kantor aja itu meja dirapiin sampah persis. Saya bilang, ayo pulang udah jam segini, masih harus enggak dulu, belum rapi, belum sama. Itu kan jadi problem banget buat dirinya dia, karena akhirnya itu mengganggu banget sama teman-temannya yang lain kan, temannya udah mau pulang dia masih ngerapiin meja. Nah itu kan padahal pulangnya naik ini ya. Padahal pulangnya naik bus kantor yang harus sama-sama. Iya. Jadinya sama ini kan jadi orang nungguin. Satu lagi tuh, ibu-ibu nginep di hotel harus pakai spray sendiri. Ada tuh, kayak spray sendiri. Ya, pakai spray sendiri. Sarung bantal, kalau nggak pakai sarung bantal sendiri, nggak bisa tidur. Itu hotel bintang 5. Terus pas mau pulang ke toilet ya, pas mau pulang dia pasti rapiin dulu tuh tempat tidur dan satu kamar itu, kata anaknya, gak usah bunda, ayo cepetan nanti kan ada boy roomnya, nggak enak, nggak rapi, nggak mau, nggak nyaman. Nah itu teman-teman sahabat-sahabat yang melankolis mungkin semua ngerasa kayak gitu ya. Nah tapi boleh kan, bukannya nggak boleh rapi, tapi ada hal-hal yang juga sudahlah gitu kan ya, sudahlah memang ini ada tugasnya kan gitu ya. Sudah bayar untuk kira bahkan kamar mandi ada yang sampai ngosek kamar mandi Bu Isa, kamar mandi karena saking nyamannya, karena kan aduh sampai dia cari kamar mandi itu dibersihin dulu baru dia masuk ke toilet. Nah itu kan jadi problem. Mama tuh begitu dulu, mama tuh Bu Isa almarhum. Iya, itulah melankolis ya. Di sisi lain kita bisa tahu menerimanya, tapi orang melankolis juga mulailah juga untuk kurangi sedikit. Ya bukan tidak boleh ya, tapi kurangi sedikit agar juga ya tidak mengganggu watak yang lain di sekelilingnya gitu ya. Nah cara nguranginnya pokoknya harus ngomong. Ya harus ngomong, oke, sudah cukup, udah bagus kok, udah rapi kok, udah detail kok, gitu. Ya, nah saya kira begitu tuh ya. Terus kalau anak kepribadian polemo kan juga kayak gitu, pengennya cepat dan rapi, gitu. Ya, terima dulu sampai ke nak, ya, kamu mau cepat dan rapi, jadi sebenarnya kamu kayak gitu punya anak polemo enak banget. Kayak bisa ya, anak Mas Rio kan konsisten. Iya, nggak perlu seumur hidupnya ya ibu bisa temenin bikin tugas atau PKP. Itu TOP BGT anak polemo. Benar. Kalau yang lagi temenin, kita udah polemo ya. Itu bener banget bisa, karena ya kayak ada yang kayak Mas Priyo tuh, teman saya juga ada yang anaknya kayak Mas Priyo, dia sampai kesel ibunya karena anaknya tuh kok nggak pernah minta bantuin bikin tugas. Karena anaknya itu terlalu mandiri, sampai katanya ibunya kalau bikin tugas udahlah aku ngerti. Nah itu kan ya modelnya kayak Mas Priyo ya Bu Isa ya. Iya, kayak Sofia juga kan, kalau anaknya Mbak Warda kan. Nah memang itu enak sekali, namun itu tadi ada memang kita perlu juga mendampingi untuk kalau dia mengeluh tentang teman sekelasnya yang nggak bisa kayak dia, maka kita bilang, nah nggak semuanya memang begitu, nah
tidak semuanya kayak otakmu yang bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu, pencapaiannya banyak karena ada watak yang berbeda. Paling itu aja. Memang nggak bisa satu kali bunda, mungkin ada yang bunda nanya nih, bunda saya juga bagus. Ya nggak bisa satu kali, ingatin lagi nanti. Tapi proses kalau dia nggak ngeluh ya jangan nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau misalnya pas dia ngeluh, ada case, nah itulah kita diskusikan dan diingatkan agar ya dia mungkin berempati sedikit dulu. Oh tidak semuanya seperti dia. Itu kan sebetulnya ya. Nanti umur makin dewasa kan, Rio makin dewasa makin dia sendiri akhirnya cari Mbak Warda untuk kuliah buku-buku tentang kepribadian. Misalnya contohnya nggak apa-apa kok nggak ngerti misalnya gitu. Ya misalnya buku-bukunya gitu ya, it's okay kok nggak perfect. Nah kira lagi bukunya begitu. Ini jadi sendiri nanti pas dia udah kuliah. It's okay not to be okay. Gitu kan. Ya. Nah itulah barangkali jadi sabar ya bunda yang anaknya kalau emosi itu kekuatannya banyak banget. Dia nggak usah didampingi dan sebagainya. Nah ini ada lagi siapa nih Mbak Selvito Ahmad. Gimana cara tipe ini menunjukkan kedamaiannya? Kadang dipandang pribadi yang tepat dan selalu kepikiran. Ya, memang tipe ini nggak suka cari damai. Yang suka cari damai yang ada pragmatis. Karena hasratnya damai. Tipe ini cari cepat. Ya, Betul. Cari cepat dan cari sempurna. Karena hasrat itu kan keinginan dasar yang dicari. Gitu. Yang cari damai yang selalu damai itu orang pragmatis. Makanya orang pragmatis sudah dewasa kayak kita gini senang cari kumpulan-kumpulan atau pelajaran-pelajaran yang menuju kedamaian gitu. Orang pragmatis kan. Adapun nanti koleris melankolis biasanya tuh mulai mencari pelajaran-pelajaran yang bisa agak tenang sedikit dari gitu, agak damai sedikit, mungkin tenang sedikit. Itu nanti usia juga. Tapi udah 40 tahun ke atas baru tuh dia mau cari agak tenang sedikit, mulai rajin ke taklim gitu kan, rajin untuk masuk kelas-kelas manajemen emosi. Itu nanti kalau udah usia itu ya memang Kematangan ya bisa ya, kematangannya nanti. betul karena hasratnya tadi ya. Oke. Nah baik apalagi nih The Kolemo ini Mbak Briliana. The Kolemo hobi membaca dan minum aja. Bagaimana mengajarnya supaya suka main outdoor? Sebetulnya Kolemo itu kalau lagi keluar kolerisnya dia keluar kok, ya. Tapi kalau dia lebih sering di rumah mungkin melonya dulu yang lebih banyak. Karena memang melo kan anak rumahan ya Mbak Wata ya, anak yang senang di rumah karena merasa di rumah lebih aman, lebih nyaman. Apalagi sekarang dengan teknologi virtual bisa kontrol dari rumah, ya. Nah, tapi kalau kolerisnya yang lebih dominan senang keluar. Tapi sih buat Bisa lagi kayak pandemi kayak gini mah bagus banget ya di rumah ya Mbak. Syukur dia masih mau di rumah ya Bu Isa ya. Syukur banget dia. Ya, syukur banget dia mau di rumah. Kalau ini anak misalnya ya, syukur banget ya Allah. Ya. Nah, tapi ya tenang aja kalau yang rumah pasti juga suka. Atau lagi suka keluar kalau lagi suka di rumah. Tapi kayak gitu jadi tenang aja. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.